Jangan lupa ya teman-teman, klik tombol subscribe dan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channel saya, Diana Masuro. Sebelumnya jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Oke teman-teman, di sini sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya menabung logam mulia atau emas batangan itu ya. Nggak usah banyak ngomong, sekarang kita langsung aja ya, check it out. Awal pertama kali saya mulai berinvestasi di emas batangan atau logam mulia itu di tahun 2018. Iya, awalnya saya mengumpulkan uang gaji saya itu memakai sistem arisan gitu teman-teman. Jadi saya mengadakan arisan logam mulia sama teman-teman saya. Kemudian dari situ saya bisa menabung untuk membeli logam mulia teman-teman. Nih, kebetulan ini yang logam mulia yang 5 gram ya. Ya, sebesar ini. Tipis ya teman-teman ya, segini. Tipis banget. Terus ini yang 10 gram. Iya. Gitu teman-teman. Jadi saya bertekad nih mengumpulkan gaji saya tiap bulannya untuk membeli emas batangan tersebut. Ini juga nih buat pemula yang bener-bener belum ada pikiran untuk nabung apa nih. Kalau misal saya punya uang, mau ditabung apa nih? Pasti kan kalau orang yang baru-baru kayak saya gitu kan, saya lebih ini ke logam mulia. Karena apa? Karena ketika kita membeli emas perhiasan, kita akan dibebankan dengan ongkos buatnya, biaya-biaya lain yang timbul, sehingga itu nggak bisa buat investasi. Bisa, cuman nilainya kecil. Untuk beberapa tahun yang akan datang itu nggak sebesar emas batangan ini gitu teman-teman. Terus gimana nih Han, buat nabung beli emas logam mulia nih buat pemula atau kaum milenial nih? Yang pertama, yang pasti menyisakan uang gaji, uang jajan, uang makan, terus hemat semuanya, entah itu buat jalan-jalan, entertain, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kurangi pembelian yang tidak perlu. Misalnya kayak beli baju lah, beli sepatu lah, pokoknya barang-barang konsumtif yang nggak perlu kita pakai gitu kan, yang nggak dibutuhin sama kita. Kemudian yang ketiga, itu ya tadi saya bilang, mengikuti arisan logam mulia. Kenapa mengikuti arisan logam mulia? Yang pertama itu karena arisan itu nggak terlalu memakan waktu yang lama. Maksimal biasanya 6 bulan itu udah selesai. Berapapun orangnya, sampai 100 orang, itu 6 bulan biasanya udah selesai. Beda dengan arisan uang. Kalau kita arisan uang nih, apalagi kalau satu periode hanya ngocoknya tuh keluar satu kali. Keluarnya satu nama gitu maksudnya. Ya bakal lama, 20 orang ya 20 bulan gitu kan, 12 orang ya 12 bulan seperti itu. Tapi kalau misal arisan logam mulia, ya nggak terlalu menunggu waktu yang lama seperti itu teman-teman. Gitu. Saya sih tidak terlalu menyarankan untuk mengikuti arisan. Ini sebagai salah satu contoh bagaimana dulu saya berawal dari mengikuti atau membeli dan menabung logam mulia tersebut gitu. Kemudian yang keempat itu yang tadi, jangan membeli emas perhiasan karena harganya bakal turun. Iya sih, logam mulia juga bakal turun, cuman untuk investasi itu lebih tepat daripada perhiasan, karena naik turunnya logam mulia itu
nggak se ekstrim perhiasan gitu kan. Kalau perhiasan kita pakai terus tiba-tiba rusak, itu kan otomatis harga juga turun banget kan, berkurang banget, malah kayak udah nggak ada harganya misal gitu kan, karena ada beberapa elemen dari emas itu yang hilang gitu kan. Kalau logam mulia itu kan pure, itu 100% emas, jadi nggak bakal rusak seperti itu temen-temen gitu. Dan biasanya kalau misal kita udah punya nih beberapa logam mulia, udah investasi emas batangan tersebut, kalau misal teman-teman takut untuk menyimpan emas di rumah, kalian bisa menyimpan emas di bank. Bagaimana caranya? Ya, betul, kalian teman-teman bisa menyimpan di Safe Deposit Box atau SDB yang setahunnya bisa membayar ke bank itu 200 atau 300 ribu per tahun. Seperti itu teman-teman gitu. Gimana sih ciri-cirinya logam mulia ini gitu kan? Yang pertama ini teman-teman, di logam mulia ini ada ID numbernya nih, kelihatan nggak nih? Ada ID numbernya di sini. Itu harus sama yang di sertifikatnya, nomornya tuh harus sama kayak yang di sertifikat gitu teman-teman. Jadi nomor ID numbernya harus sama yang di sertifikat gitu teman-teman. Kemudian ciri logam yang kedua itu sekarang ada yang press. Yang press kebetulan saya nggak punya ini karena saya sukanya beli yang lama gitu teman-teman, yang klasik, karena harganya biasanya lebih murah. Kalau yang press itu harganya selisih dengan yang ini. Kalau kita bilang asal berdiri sih, logam mulia asal berdiri itu beda teman-teman harganya, dan masih mahal yang press gitu teman-teman. Tapi nggak apa-apa, so far kalau memang untuk investasi harganya pasti naik. Dan apalagi saat sekarang ini ya, saya awal-awal beli di tahun 2018 itu yang untuk 10 gram itu sudah harga 6 jutaan. Sekarang 2020 kemarin antam tembus 9 juta per 10 gramnya teman-teman. Ya karena kita kan nggak tahu ya ekonomi global kita seperti apa nantinya gitu kan, jadi mempengaruhi harga emas. Oh iya teman-teman, kenapa kita menabung emas? Emas itu untuk menekan rupiah atau uang kita. Karena apa? Uang kalau kita simpan suatu saat itu tuh dari tahun ke tahun itu nggak ada harganya. Ibaratnya gini, kita beli 10 juta di kita beli 9 juta di tahun 2020. Kalau kalian teman-teman punya uang 9 juta di tahun 2020, terus teman-teman nggak pakai itu uang 9 juta, dari tahun ke tahun misal sampai tahun 2023, teman-teman uangnya tetap 9 juta gitu kan. Beda kalau emas. Kalau emas itu bisa menekan laju inflasi juga teman-teman, bisa harganya naik meskipun kita simpen berapa lama pun, kita simpen di lemari lah, di bank lah, itu pasti harganya akan beda. Seperti itu teman-teman. Jadi keuntungannya nabung emas begitu. Kemudian ciri yang kedua itu ada misal kita mau jual emas batangan ini juga cepat teman-teman. Maksudnya dalam artian kalau pengen kita beli atau kita jual, kita langsung telepon aja ke toko emasnya, buybacknya berapa. Buyback itu harga jual kita ke sana tuh berapa, seperti itu teman-teman. Kita bisa langsung tanya ke toko emasnya kalau kita ada langganan buat beli logam mulia tersebut. Tapi kalau kita belum ada langganan, teman-teman bisa searching di Google tuh. Searching di Google berapa emas batangan hari ini atau emas LM Antam hari ini. Seperti itu teman-teman. Ya, semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman yang mau mulai berinvestasi
apalagi kaum milenial nih yang belum banyak terlalu kebutuhan yang harus dipenuhi gitu kan, harusnya lebih gampang untuk menginvestasikan uang kalian. Jangan sampai nanti pas udah kalian tua nanti nggak ada pegangan apapun gitu teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.